Jadi belakangan ini heboh soal penutupan TikTok Shop yang dikarenakan TikTok itu beroperasi sebagai sosial media sekaligus e-commerce. Karena yang takutnya itu TikTok bisa nyeting algoritmanya untuk jual produk dari negara asalnya dari Cina dan ngebuat produk lokal UMKM kita jadi kalah saing di negara sendiri. Karena kalau kita perhatiin, produk itu bukan cuma muncul terus di FYP kita, tapi harga jualnya juga bisa murah banget. Barang yang harganya 100.000, mereka tuh bisa jual di bawah 20.000. Bahkan kalau kita lihat kategori skincare yang teratas saja di TikTok Shop, itu adalah produk yang kabarnya berasal dari Cina. Nah pertanyaannya, kok bisa ya Cina itu jual produk dengan harga yang murah tapi kualitasnya nggak jauh beda? Bahkan handphone Xiaomi aja mereka bisa jual di bawah 1,5 juta untuk HP yang RAM-nya 4GB. Belum lagi kalau jual harga secondnya. Nah, melansir dari Industry Week, faktor pertama yang ngebuat Cina itu bisa jual produk dengan harga murah adalah materialnya. Dimana ketika Cina memproduksi suatu barang, mereka tuh beli bahan-bahan materialnya dalam volume yang besar. Jadi semakin banyak dia ngambil bahan-bahannya, berarti semakin murah juga harga satuannya. Dan yang gokilnya, produsen materialnya itu dari Cina juga sebenarnya. Jadi uang mereka berputar di negara mereka sendiri dan produknya dijual ke negara-negara dengan daya konsumsi yang tinggi kayak Indonesia. Jadi uangnya itu ke Cina lagi. Jadi bahan-bahannya dari Cina, produksinya juga di Cina, sedangkan jualnya ke negara luar, salah satunya ke Indonesia. Sebenarnya harga barang Cina yang dijual lagi di Indonesia itu lebih mahal daripada harga aslinya dari Cina langsung. Karena kalau udah masuk sini itu bukan tangan pertama lagi. Tapi walaupun itu bukan dari tangan pertama pun, tetap aja harganya masih jauh lebih murah daripada produk lokal di negara kita. Makanya nggak heran kalau lo bisa lihat tisu, perabotan, botol minum ya harganya itu lebih murah dan itu made in China. Karena mereka semuanya ada, mulai dari bahan-bahan sampai suku cadangnya pun murah-murah. Kedua, selain harga material yang tinggi, upah pekerja di negara Cina itu bisa dibilang murah karena tenaga kerja di sana itu melimpah dan upahnya pun juga rendah. Di sana itu lengkap, ada insinyur, ahli IT, ahli produksi, teknisi mesin dan lain-lain. Karena mesin yang digunainnya itu juga dari Cina, makanya di sana banyak pekerja yang lebih hebat gunain mesin produksi daripada pekerja di negara kita. Dan gak heran juga kenapa banyak perusahaan-perusahaan kapitalis asal Amerika itu ekspansi bangun pabrik di Cina. Karena kapan lagi akan dapat harga pekerja yang murah tapi kompeten. Ini sesuai dengan prinsip kapitalisme, modal sekecil-kecilnya untuk sebesar-besarnya. Selain itu semua karyawan di Cina yang tergabung ke dalam All China Federation of Trade Unions yang mana itu berjumlah 170 juta anggota, organisasi ini dikendalikan sama partai komunis yang punya sifat monopolis. Jadi gak heran kalau ada kejadian pemecatan sampai penyiksaan kalau ada buruh yang protes sama aturan yang udah mereka buat. Dan yang lebih kejamnya, Cina itu nggak memberikan asuransi ke pekerjaannya yang terluka dalam pekerjaan. Makanya upah pekerjanya itu bisa lebih rendah karena mereka memberlakukan peraturan yang lebih sedikit daripada Amerika Serikat. Ketiga, pemerintah di sana itu memberlakukan aturan pajak yang ketat untuk perusahaan asing yang masuk ke negaranya. Jadi pemerintah di sana mewajibkan perusahaan asing untuk punya perusahaan mitra Cina untuk mempertahankan kepemilikan mayoritas, supaya mereka itu bisa mengambil sebagian besar keuntungan dan punya kendali nyata atas perusahaan itu. Terakhir, Cina itu melakukan strategi yang namanya dumping. Jadi dumping ini ngejual barang di luar negaranya tapi dengan harga yang jauh di bawah pasarannya. Misal harga barangnya 100.000 nih, tapi malah dijual 10.000 di negara luar. Tujuannya supaya produk dalam negeri itu hancur dan produk yang mereka jual lah yang bisa menang dalam persaingan. Nah ini dilakukan Cina ke Indonesia juga. Mereka jual barang semurah-murahnya supaya produk lokal Indonesia itu pada hancur dan produk Cina lah yang nguasain pasar Indonesia. Kenapa Cina bisa ngelakuin ini? Ya karena poin-poin yang gue sebut tadi. Mereka bisa menekan biaya produksi semurah-murahnya mulai dari bahan-bahan sampai upah pekerja. Jadi mereka bisa jual barang yang harganya itu jauh di bawah harga pasaran di negara tempat produk itu dijual. Dan inilah yang ngebuat produk mereka itu terkesan lebih murah daripada produk lokal. Nah pertanyaannya, kenapa Indonesia nggak bisa jual produk dengan harga yang murah juga? Padahal tenaga kerja dan sumber daya kita juga melimpah ya kan? Well, dari riset yang gue dapet, ternyata ada beberapa perbedaan antara negara kita sama negara Cina, walaupun kita sama-sama punya tenaga kerja yang melimpah. Bahkan kita punya sumber daya yang kaya raya. Pertama, tenaga kerja di sana itu lebih menguasai alat produksi ketimbang tenaga kerja kita. Karena yang tadi gue bilang, mesinnya aja buatan Cina, makanya pekerja Cina bisa lebih paham ngegunain mesin itu. Kedua, di sana itu nggak ada buruh yang demo dan ribut-ribut minta kenaikan gaji. Karena sistem ekonomi mereka itu sosialisme, jadi semua diatur sama pemerintah. Sedangkan kalau buruh di Indonesia itu minta kenaikan upah harus sampai demo menuin jalan. Aksi unjuk rasa buruh menuntut kenaikan UMP dan UMK 2022 kembali terjadi di sejumlah daerah. Buruh mengancam akan melakukan aksi yang lebih besar jika tuntutan mereka tidak terpenuhi. Dan tuntutan dari mereka juga yang ngebuat banyak pengusaha itu milih untuk produksi di negara lain, termasuk di Cina. Ketiga, di sana itu semua bahan-bahannya lengkap dan langsung dari produsen pertama. Sedangkan kalau misal buka pabrik baju di Indonesia gitu misalnya, kapasnya itu impor juga dari luar. Jadi walaupun bajunya memang produsen pertama, tapi bahan-bahannya ngambil dari luar juga, jadi harganya harus lebih mahal. Keempat, pemerintah di sana itu support sepenuhnya. Jadi pengurusan apapun lebih mudah di sana. Sedangkan di Indonesia cenderung lebih susah karena harus ini itu. Jadi banyak pengusaha tuh lebih milih bangun di Cina karena kemudahan birokrasinya. Dan yang paling penting, di Cina itu nggak ada yang namanya pungli, entah dari oknum instansi atau penduduk. Sedangkan kalau di Indonesia udah ngurus berkas-berkas tapi masih ada aja oknum yang minta uang keamanan, padahal kontribusinya aja nggak ada.
Jadi secara umum memang negara Cina masih unggul untuk jadi produsen pertama, tapi bukan berarti UMKM lokal kita pasrah gitu aja sama produk dari Cina. Sebenarnya produk lokal dari Indonesia itu banyak juga yang kualitasnya bisa bersaing sama produk luar. Cuma kalau masalah harga murah, mungkin kita masih terkendala di rantai pasokannya. Karena walaupun kita bisa jadi produsen pertama pun, bahan-bahannya tetap masih dari luar. Karena kalau kita lihat cara perputaran ekonomi di Cina yang gue bahas tadi, mereka kan beli bahan-bahannya dari negara sendiri, ngolahnya juga di negara sendiri, dan untuk jual ya banyak ke negara luar. Jadi uang mereka itu berputar di negara mereka sendiri, dan uang yang dari luar negeri pun masuk ke negara mereka. Menurut gue ini konsep jenius yang bisa kita terapin juga sih ke perekonomian negara kita. Well, sekian dulu pembahasan kali ini, sampai jumpa di segmen selanjutnya.